Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yusni Aisyah dengan NIM 66612207171 dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu organisasi publik yaitu RSUD Panembahan Senopati Bantul. Eh, Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, dan juga faktor internal dan faktor eksternal yang ada pada RSUD ini. Nah, visi RSUD ini yaitu terwujudnya rumah sakit yang unggul, berkualitas, dan menjadi pilihan utama masyarakat, di mana kata terwujudnya ini sudah benar karena berorientasi pada masa depan. Yang kedua yaitu misi. Nah, misi pertama yaitu memberikan pelayanan prima pada pelanggan. Nah, pada misi pertama, kata memberikan ini tuh salah karena berorientasinya tuh pada masa depan. Seharusnya misi itu berorientasi pada masa sekarang. Yang kedua yaitu meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Nah, misi kedua ini benar karena kata meningkatkan ini sudah berorientasi pada masa sekarang. Yang ketiga yaitu melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan. Nah, kata melaksanakan pada misi ketiga ini juga benar karena berorientasi pada masa sekarang. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan jalinan kerjasama dengan mitra terkait. Nah, misi keempat juga sudah benar karena terdapat kata meningkatkan yang berorientasi pada masa sekarang. Yang kelima, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana yang berkualitas. Nah, kata meningkatkan ini juga sudah benar karena berorientasi pada masa sekarang. Yang keenam itu menyelenggarakan tata kelola keuangan yang sehat. Nah, kata menyelenggarakan di sini juga sudah benar karena berorientasi pada masa sekarang. Nah, yang ketujuh, misinya memberikan pelayanan pendidikan dan penelitian. Nah, kata memberikan di sini tuh salah karena berorientasinya tuh masa depan, sedangkan misi itu berorientasinya tuh masa sekarang. Nah, terdapat tujuan dari RSUD Senopati Bantul. Yang pertama yaitu terwujudnya proses pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, terwujudnya kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, terwujudnya karyawan yang produktif dan berkomitmen. Yang keempat, terwujudnya proses pelaporan dan akses informasi yang cepat dan akurat. Yang kelima, terwujudnya rumah sakit sebagai jejaring pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Yang keenam itu terwujudnya pelayanan non-fungsional untuk kepuasan pelanggan. Tujuan pada RSUD ini sudah benar karena sudah sesuai dengan misi yang akan dicapai. Nah, terdapat sasaran pada RSUD ini. Yang pertama itu meningkatnya kualitas dan terintegrasikannya proses pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu meningkatnya kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatnya pendidikan dan pelatihan karyawan, kapabilitas karyawan, dan meningkatnya etos semangat kerja karyawan atau komitmen karyawannya. Nah, yang keempat itu adanya SIM RS yang terintegrasi untuk seluruh unit. Yang kelima, terlaksananya pelayanan pendidikan dan penelitian bagi institusi dan perorangan. Yang keenam itu terlaksananya pelayanan non-fungsional. Nah, sasaran pada RSUD ini berdasarkan prinsip SMART, yaitu spesifik. Ini sudah benar karena spesifik sasarannya. Yang kedua ini ada measurable atau dapat diukur. Nah, sasaran pada RSUD ini juga sudah benar karena dapat diukur. Nah, yang ketiga itu ada achievable atau dapat dicapai. Nah, sasaran ini juga dapat dicapai. Nah, yang eh, keempat itu ada reasonable atau masuk akal. Nah, sasaran ini juga sudah masuk akal karena menjelaskannya tadi secara spesifik. Nah, yang kelima itu ada time bound atau batasan waktu. Nah, batasan waktu pada RSUD ini tuh salah karena eh, masih salah karena tidak ada batasan waktu dalam pencapaian tujuannya. Nah, masuk ke analisis lingkungan eksternal dan juga analisis lingkungan internal pada RSUD ini. Nah,
Analisis lingkungan eksternalnya itu terdapat faktor sosial kultural yaitu masyarakat, Kementerian Kesehatan, pemerintah, daerah, PT Akses, BPKM, dan juga industri obat dan lembaga pendidikan tenaga kesehatan. Yang kedua itu ada faktor teknologikal yaitu adanya aplikasi Sirkandi dalam pendaftaran online. Nah, faktor yang ketiga itu ada faktor environmental atau ekonomik. Ini uh, APBD. Nah, yang keempat ada faktor public policy atau legal, yaitu adanya Undang-Undang Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2004, kebijakan BPJS nomor 24 tahun 2011, dan juga Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang BLUD. Nah, di sini terdapat analisis lingkungan eksternal dengan 6M, yaitu man, money, method, mesin, eh, market, dan juga material. Nah, MEN ini sumber daya manusianya. Terdapat 954 tenaga kerja dan terdiri dari dokter, perawat, bidan, farmasi, psikologi, gizi, fisioterapis, dan tenaga lainnya. Yang kedua itu ada money, sumber dananya itu dari dana BLUD dan juga dana APBD. Yang ketiga itu ada mesin. Mesin yang digunakan pada RSUD ini yaitu alat rekam medis, komputer, printer. Nah, yang keempat itu ada metode. Itu memiliki SOP atau standar operasional kerja. Yang kelima itu market. Jadi teknik sosialisasi pada RSUD ini itu menggunakan Instagram, website, RSUD, Facebook, TikTok, dan juga YouTube. Nah, yang keenam itu ada material. Terdapat baju bedah, masker, stetoskop, kertas, pulpen, suntikan, gunting, dan juga obat. Nah, analisa SWOT IPAS, faktor IPAS dari faktor internalnya tadi. Nah, terdapat peluang yang pertama ada kebijakan Kementerian Kesehatan. Bobotnya itu 0,113, ratingnya itu 8, skornya itu 0,902. Yang kedua ada sarana dan prasarana, bobotnya itu 0,105, ratingnya itu 6, dan juga skornya itu 0,840. Yang ketiga ada dukungan APBD dengan bobot 0,100, ratingnya itu 8, skornya tuh 0,745. Nah, dukungan SDM yang memadai dengan bobot 0,093 dengan rating 6 dan juga skor 0,585. Nah, yang kelima itu ada program dan kegiatan RSUD dengan bobot 0,097 dengan rating 6 dan juga skor 0,559. Nah, terdapat juga ancaman pada faktor IPAS ini, yaitu perkembangan teknologi dengan bobot 0,095, ratingnya 2, skornya 0,288. Nah, budaya kerja tenaga kerja, bobotnya tuh 0,97 dengan ratingnya 4, dan juga skornya tuh 0,284. Nah, rendahnya motivasi kerja terdapat bobotnya itu 0,096 dengan skor 4 dan juga skornya 0,405. Nah, kurangnya pelatihan terhadap pegawai, bobotnya itu 0,101, ratingnya 3, skornya 0,303. Nah, fasilitas yang kurang memadai, bobotnya 0,103, ratingnya itu 3, dan juga skornya 0,195. Nah, total keseluruhan bobotnya itu 1 dan juga skornya itu 5,106. Nah, analisis SWOT EVAS. Nah, faktor EVAS ini tuh dari faktor eksternalnya tadi. Terdapat peluang, yaitu perkembangan infrastruktur di Kabupaten Bantul. Bobotnya tuh 0,100, ratingnya 8, skornya 0,8. Penyesuaian tarif rumah sakit, bobotnya tuh 0,101, ratingnya 7, skornya 0,707. Yang ketiga ada Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang BLUD, bobotnya tuh 0,105, ratingnya 6, skornya tuh 0,63. Yang keempat ada dukungan stakeholder, bobotnya tuh 0,096, ratingnya tuh 7, skornya tuh 0,672. Nah, yang kelima ada tim penilai dan pengawas kinerja BLUD dengan bobot 0,095, ratingnya tuh 5, dan skornya 0,475. Nah, terdapat juga ancaman yaitu kepercayaan masyarakat. Bobotnya tuh 0,093 dengan ratingnya 5 dengan skor 0,465.
Yang kedua ada dana kesehatan bagi penduduk miskin dengan bobot 0,103, ratingnya itu 4, dan juga skor 0,412. Yang ketiga, birokrasi penganggaran keuangan di Pemda Kabupaten Bantul. Bobotnya itu 0,105, ratingnya juga 2, skornya itu 0,21. Nah, keempat itu ada SDM pengelola keuangan daerah. Bobotnya itu 0,107, ratingnya 2, dan juga skornya 0,214. Yang kelima ada aplikasi Srikandi dalam pendaftaran online. Bobotnya itu 0,095, ratingnya 3, dengan skor 0,285. Nah, total bobotnya itu 1, dan juga total skornya 4,87. Terdapat analisa SWOT SFAS, yaitu gabungan dari faktor IFAS dan faktor EFAS-nya tadi. Nah, faktor SPAS-nya ini ada kebijakan Kementerian Kesehatan, bobotnya 0,113, ratingnya 8, skornya 0,902, keterangannya jangka panjang. Yang kedua, sarana dan prasarana, bobotnya itu 0,105, ratingnya 6, dan juga skornya 0,63 dengan jangka menengah. Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang BLUD, itu bobotnya 0,105, ratingnya 6, dengan skor 0,63, keterangannya jangka menengah. Yang keempat ada dukungan stakeholder, bobotnya itu 0,096, ratingnya itu 7, skornya itu 0,672, dengan keterangan jangka menengah. Nah, yang kelima ada tim penilai dan pengawas kinerja BLUD, bobotnya itu 0,95, ratingnya 5, skornya 0,475, dan juga keterangannya jangka menengah. Nah, yang keenam ada aplikasi Srikandi untuk pendaftaran online. Bobotnya itu 0,091, ratingnya 3, skornya 0,273, keterangannya itu jangka pendek. Yang ketujuh ada kurangnya pelatihan terhadap pegawai, bobotnya 0,101, ratingnya 3, skornya 0,303, keterangan jangka pendek. Mudahnya motivasi kerja, bobotnya itu 0,096, ratingnya itu 4, dan skornya 0,405, keterangannya itu jangka pendek. Yang ke-9 ada dana kesehatan bagi penduduk miskin, yaitu bobotnya 0,103, ratingnya tuh 4, skornya itu 0,412, keterangannya tuh jangka pendek. Yang ke-10 ada perkembangan teknologi, bobotnya 0,095, ratingnya 2, skornya 0,288, keterangannya tuh jangka pendek. Jadi total dari bobotnya ini 1, dan total skornya tuh 4,99. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.